Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Pada hari pertama aturan yang mewajibkan ASN naik transportasi umum. Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wagub Jakarta Rano Karno naik transportasi umum ke Balai Kota. Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi mengeluarkan aturan terkait penggunaan angkutan umum untuk para pegawai di Pemprov Jakarta setiap hari Rabu. Aturan yang dituangkan dalam instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 6 tahun 2025 ini diberlakukan terhadap 65.000 ASN Pemprov Jakarta tak terkecuali. Pada hari pertama pemberlakuan kebijakan ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung berangkat kerja naik Transjakarta dari kediamannya di Jalan Suropati Menteng, Jakarta Pusat. Pramono pun sempat berbincang dengan sejumlah penumpang di Transjakarta. Hari ini adalah instruksi gubernur untuk semua ASN yang jumlahnya 65.000. ASN ini jumlahnya 65.000, 45.000 ASN, sisanya adalah P3K. Mereka semua diwajibkan untuk naik transportasi publik karena tidak lagi disiapkan sarana transportasi oleh pemerintah Jakarta. Dan saya melihat dari pagi banyak banget yang kemudian nge-tag saya di IG saya, di TikTok, di X, yang rata-rata mereka menyambut dengan antusiasme yang tinggi. Dan setiap hari Rabu pemerintah Jakarta tidak lagi menyiapkan bus atau sarana apapun untuk membuat mereka mau untuk menaiki transportasi publik. Kenapa ini kami lakukan? Saya tahu bahwa ini akan mengurangi kemacetan, polusi juga pasti turun karena aktivitas 65.000 orang setiap Rabu itu dampaknya besar. Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno berangkat ke kantor menggunakan transportasi umum. Diantar dengan mobil dan pengawalan ketat, Rano turun di halte MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Di perjalanan, Rano menyempatkan diri untuk berfoto dan menyapa warga Jakarta. Kemudian tiba di Jakarta Pusat, ia pun melanjutkan perjalanan menggunakan Transjakarta karena jarak stasiun MRT ke Balai Kota masih 3 km. Tapi memang lebih buat saya lebih enak. Ya artinya kemacetan bisa kita hindari. Dari Lebak Bulus mungkin sampai kantor setengah jam ya. Enggak itulah. Kalau buat saya lebih nikmat ya. Tapi memang kadang-kadang kan ada tugas yang memang saya perlukan kendaraan. Karena biasanya kalau kita ke kantor nggak langsung daerah kantor kan, pasti ada beberapa tempat yang kita kunjungi. Untuk diketahui, kini seluruh ASN Pemprov Jakarta harus menggunakan angkutan umum untuk berangkat ke tempat kerja setiap hari Rabu. Jenis moda transportasi yang bisa digunakan mulai dari MRT, LRT, komuter lain, Jaklingko, atau angkutan kota reguler, dan sebagainya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno yang akrab disapa Bang Dul hari ini mulai naik angkutan umum MRT di kawasan Lebak Bulus, Jakarta. Dan dilanjutkan menggunakan Transjakarta dari halte Bundaran Hotel Indonesia menuju kantornya di Balai Kota. Mengikuti arahan dari Pak Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung dan juga dari Wakil Gubernurnya yaitu Bang Dul, pada hari ini spesial di hari Rabu untuk ASN diwajibkan untuk menaiki atau menggunakan transportasi umum untuk bekerja. Dan seperti kita lihat untuk Bang Dul ini juga sudah mengikuti aturan tersebut. Nah coba, selamat pagi Bang Dul, boleh ya sambil menunggu nih untuk busway-nya datang ke Balai Kota, ngobrol-ngobrol dikit. Bang Dul, tadi kan kita perjalanan itu udah dari MRT ke Lebak Bulus ke Bundaran HI, lalu lanjut lagi ke sini. Gimana? Asik. Ya minta maaf ya. Selain memang ketemu masyarakat juga sebetulnya bukan kontrol, kita lihatlah apa yang kurang segala macam, kebersihan bagaimana, kenyamanan gimana. Karena itu juga nanti bagian masukan di saat memang MRT saya panggil, kita evaluasi lah. Karena saya juga senang dengan beberapa netizen yang mengirimkan berita tentang kemarin kan banyak jembatan penyeberangan orang kita kan. Ya minta maaf ya, bukan berarti kita nggak rawat, tapi lebih banyak kepada pencurian. Akibatnya ya kita menjadi efek yang menjadi tidak baik. Tapi kita segera bisa kita sikapi. Nah, jadi artinya ini bagian daripada servis. Ini kita. Oke. Oke, ini
kebetulan memang Transjakartanya sudah sampai dan kita akan siap bersama dengan Bang Dul untuk menuju ke Balai Kota menggunakan Transjakarta, karena di hari Rabu ini sekarang untuk seluruh ASN itu diwajibkan untuk menggunakan transportasi umum menuju ke tempat kerjanya. Dan memang sedari tadi kami mengikuti dari MRT Lebak Bulus menuju Bundaran HI. Bang Dul juga menikmati sekali perjalanannya, berfoto bersama dengan masyarakat, kemudian juga melakukan quality control untuk setiap stasiun yang ada. Dan kita akan coba ikut bergabung bersama dengan rombongan. Ya pemirsa, mulai hari ini aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Jakarta wajib naik angkutan umum setiap hari Rabu. Hal ini tertuang dalam instruksi gubernur dan diapresiasi para ASN lainnya. Ini adalah instruksi gubernur untuk semua ASN yang jumlahnya 65.000. ASN ini jumlahnya 65.000, 45.000 ASN, sisanya adalah P3K, mereka semua diwajibkan untuk naik transportasi publik karena tidak lagi disiapkan sarana transportasi oleh pemerintah Jakarta. Tiap hari Rabu 30 Maret 2025 ASN harus naik transportasi umum mulai berlaku. Kebijakan yang tertuang pada Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2024 mewajibkan ASN untuk naik angkutan umum setiap hari Rabu. Terlihat para ASN hampir di seluruh Jakarta menjalankan instruksi ini. Salah satunya adalah Wali Kota Jakarta Timur. Sejak awal pagi menjelang, yaitu pada pukul 6 pagi, PLT Jakarta Timur ini naik angkot menuju ke kantor. Setelah naik angkot, Iin pun melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan Transjakarta. Hal menarik pun ia temukan saat naik kendaraan umum. Sebenarnya bisa masuk dengan nyaman, cuma karena dorong-dorongan. Nah ini mungkin perlu hati-hatian juga, karena kan ada juga resiko tuh kalau dorong-dorongan bisa resiko masuk ke itu tadi kan lubang tuh. Jangan sampai lah kita pelan-pelan juga pasti akan dapat semuanya. Tak hanya ASN dari Jakarta Timur, ASN dari Jakarta Selatan pun beramai-ramai memenuhi Transjakarta pada Rabu pagi. Mereka menjalankan instruksi gubernur dan naik transportasi umum menuju ke kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Kebijakan ini pun diapresiasi oleh aparatur sipil negara lainnya. Kita harus membiasakan untuk menaik kendaraan umum yang disediakan oleh Pemprov DKI. Yang kedua, mengurangi kemacetan, kemudian mengurangi polusi udara, dan tentunya kita ada sedikit jalan juga dari rumah, pasti jadi sehat kita. Program pemerintah bagus. Yang pertama mengurangi polusi udara. Yang kedua memang Jakarta itu kan program pemerintah juga. Kita naik angkutan itu lebih bagus sebenarnya. Namun ada beberapa hal yang dikeluhkan sejumlah ASN, yaitu diantaranya jumlah angkutan umum yang belum merata ke semua titik kota Jakarta dan kota penunjang lainnya. Kendala mungkin kalau misalnya rumahnya jauh ya, karena kan belum semua transportasi umum di Jakarta itu kan menjangkau titik-titik tertentu. Jadi kadang transitnya banyak, terus secara waktu juga lebih lama dibanding kalau naik kendaraan pribadi. Dalam kebijakan ini ada pengecualian, yaitu bagi ASN dalam kondisi sakit, hamil, disabilitas, dan petugas lapangan yang membutuhkan mobilitas tertentu diperbolehkan hari Rabu naik kendaraan pribadi. Diharapkan pembaharuan kebijakan ini dapat mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, sebanyak 38.723 calon jemaah haji asal Indonesia siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Sementara ratusan jemaah haji asal Jawa Barat tidak dapat pergi karena tidak melunasi biaya haji. Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat siap memberangkatkan 38.723 jemaah haji. Seluruh jamaah akan masuk embarkasi pada tanggal 1 Mei serta diberangkatkan pada tanggal 2 Mei mendatang.
Kemenak Jabar juga menyiapkan 2 embarkasi di mana di Asrama Haji Bekasi akan memberangkatkan 61 kloter dan embarkasi Indramayu sebanyak 28 kloter. Dari data Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, ada ratusan jamaah gagal berangkat haji karena tidak melunasi biaya haji, namun langsung digantikan dengan jamaah cadangan. Jamaah mulai masuk ke embarkasi itu tanggal 1 Mei dan akan terbang tanggal 2 Mei. Nah, di embarkasi juga kami sudah siapkan fasilitas-fasilitas untuk para calon jamaah haji untuk persiapan keberangkatan. Di asrama haji, para jamaah haji itu akan menerima dokumen dan perbekalan seperti paspor yang sudah tervisa, kemudian gelang, terus kartu identitas jamaah, serta juga uang living cost yang akan dibagikan di asrama haji embarkasi Bekasi maupun di Indramayu seperti itu. Banyak jamaah menunda keberangkatan karena terkena musibah banjir. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar berpesan kepada para petugas penyelenggara ibadah haji agar melayani calon jemaah haji setulus hati. Menak juga menggarisbawahi mengenai kedisiplinan dan tidak saling menjelekkan satu sama lain. Saya ingin pesankan 4 pesan. Pertama adalah niat datang kita di sini ini lillahi ta'ala. Kita akan membantu tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bagus kita memberikan pelayanan kepada tamu Allah, insya Allah Tuhan juga akan memberikan apresiasi terhadap kita ya. Maka itu kita perbaiki niatnya. Jangan ada niat-niat yang baik. Tuluslah mendampingi mereka. Orang yang ikhlas itu tidak pernah marah. Anggaplah yang menjengkelkan itu wajah Allah juga kan. Anggaplah orang yang menghibur kita itu, memuji kita itu wajah Allah juga. Jadi semuanya wajah Allah. Tidak ada yang bukan wajah Allah. Kemanapun kalian menghadapkan mukanya, wajah Allah yang Anda lihat. Wajah yang menjengkelkan itu juga wajah Allah. Tersenyumlah. Wajah yang menyenangkan itu juga wajah Allah. Fa'inama tuwallu fatama wajhullah. Jadi jangan pernah marah, jangan pernah mengeluh. Karena kalau orang mengeluh berhenti jadi ikhlas. Orang ikhlas itu tidak pernah capek. Orang ikhlas itu tidak pernah mengeluh. Dan orang yang ikhlas itu tidak suka mengadu domba. Karena kita akan lillahi ta'ala ya. Ya pemirsa, menjelang keberangkatan calon jemaah haji tahun 2025, Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur siapkan 9 gedung bagi calon jemaah haji embarkasi Jakarta yang bisa menampung sebanyak 4 kloter per hari. Panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Jakarta menyiapkan fasilitas Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur bagi jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 2025. Ada sekitar 9 gedung yang sudah disediakan bagi para jemaah haji untuk melakukan transit dan pemeriksaan kesehatan serta dokumen sebelum bertolak ke Tanah Suci. Sementara kapasitas gedung bisa menampung untuk 4 kloter sebanyak 400 lebih jemaah. Kapasitas asrama kita di sini bisa sampai 4 kloter ya. Jadi asrama Haji Pondok Gede ini bisa menampung 4 kloter. Jadi kalau dalam satu hari misalnya ada 3 jadwal penerbangan itu bisa masuk semuanya. Jadi satu kloter itu kan 443 ya untuk Saudi, untuk yang Garuda 388 ya, 390 sekian ya. Jadi insya Allah untuk kapasitas di sini Asrama Haji Pondok Gede bisa menampung sampai 4 kloter. Kloter pertama jemaah haji tahun 2025 akan mulai ditempatkan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 1 Mei untuk kemudian diterbangkan ke Arab Saudi pada tanggal 2 Mei. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Aris Setiawan, iNews melaporkan.